Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Alhamdulillah, kali ini kami tidak sedang menerima pesanan ya, namun menyiapkan makanan untuk hajatan di keluarga kami. Ini adalah hajatan yang dilaksanakan dalam tradisi bulan Ruah, menjelang bulan suci Ramadan. Di beberapa tempat ada yang menyebutnya nyadren, kalau di Purwodadi disebut megengan. Ini adalah hajatan sekaligus kirim doa untuk para ahli kubur, sekaligus memohon doa agar dilancarkan mendapatkan kesehatan, bertambah iman menjelang bulan suci Ramadan. Ada 35 nasi dan snack yang dibuat untuk hajatan megengan yang dihadiri para tetangga, dimasak di Semarang dan dibawa ke Purwodadi. Untuk menunya, ini nasinya kami pakai itu 2 porsi dan lauknya seperti sambal goreng juga 2 porsi, ayam, goreng tempe, juga ada tumis mie goreng. Tumis mie goreng ini khas berkatan di desa ya, seperti tumis mie yang dikasih cabai-cabai gitu. Rasanya cukup enak menurut saya karena ini nggak sekedar gurih aja tapi ada pedes-pedesnya. Untuk mie-nya pun kami menggunakan mie yang khusus yaitu mie keriting. Nah ini dia snack kelengkapannya. Biasanya itu ini snack untuk tradisi berkatan kematian, yaitu selalu ada apem. Ini apemnya kami juga bikin sendiri ya. Nah apem ini cukup tahan lama, pernah saya uji coba. Itu bisa 24 jam nggak basi. Jadi tidak perlu dikukas ya, karena kalau di kulkas itu nanti rasanya akan keras. Cukup di ruangan suhu ruang aja. Oke, selain apem, ini kami juga bikin risoles. Ini risolesnya hanya snack pelengkap aja ya, jadi tetap ada jajannya. Kita tambahin risoles. Risolesnya ini biasanya kami pakai risoles rogut wortel dicampur dengan jagung. Jadi rasanya itu manis dan berempah. Untuk membuat risoles, kulitnya maupun isiannya sudah ada di video sebelumnya ya. Kalian bisa cek di box deskripsi. Nah setelah risolnya digulung-gulung dan lemnya juga udah rekat ya, ini nanti akan dibalur dengan tepung panir. Nah ini adalah hasil yang sudah digoreng ya teman-teman. Snack khas kematian selain apem biasanya itu ada pisang raja. Nah karena berhubung pisang raja ini agak susah dan mahal banget, kecil itu harganya itu sekitar 3 kali lipatnya dari harga normal, maka ini saya ganti menggunakan pisang Ambon. Dengan rasanya yang lebih manis, harum, juga lebih besar daripada pisang raja. Oke, selain itu juga ada lemper ya. Ini kita tambahin, menunya ada lemper, jadi snacknya itu ada 4. Namun untuk pokoknya itu biasanya snack kematian, apem, dan pisang raja. Atau kalau di Semarang itu ditambah dengan pasung ya. Pasung itu rasanya mirip dengan apem. Nah untuk lempernya ini kami juga bikin sendiri. Biasa kita pakai diisi dengan abon ataupun isian ayam yang kita buat sendiri. Oke, lanjut lagi kita lihat masakannya. Ini membuat tumis mie goreng atau kalau di desa itu menyebutnya kering mie gitu. Untuk campurannya, sayurannya itu ada wortel dan kol yang kita iris tipis-tipis. Nah ini untuk cabenya biar pedas kita harus tambahkan ada cabai rawitnya. Oke, semua bahan mie sudah siap. Kita tumis seperti biasa, seperti menumis kayak biasanya gitu ya. Sampai layu, kemudian kita seasoning dengan garam, gula, merica. Lalu setelah ini kita masukkan mie keriting yang udah direbus, jangan terlalu mateng. Karena mie keriting ini biasanya dia tuh cepat lembek ya teman-teman, jadi kita rebusnya itu sebentar saja. Nah ini kita juga tambahkan sedikit kecap supaya warnanya itu nggak pucat ya teman-teman. Jadi ditambah dengan kecap manis sedikit saja atau sesuai selera.
Setelah semua seasoning masuk, saatnya kita mengaduk dengan 2 sutil supaya ini tercampur rata ya. Kita aduk agak lama dikit supaya tidak cepat basi ya. Jadi mie-nya itu memang benar-benar panas. Oke, itu tadi mie goreng ya. Sekarang kita lanjut ke sambal goreng tahu ramba. Nah, sambal goreng tahu ramba ini kalau di desa memang berkuah ya. Biasanya itu diplastikin aja. Cuman saya pengennya itu biar kelihatan lebih eksklusif dan lebih cantik. Ini kami kemas dengan tin wol ukuran 200 ml. Bisa untuk 2 porsian. Selain tahu ramba, ini kita juga tambahin ada telur puyuhnya. Cara membaginya biasanya isiannya ini kita saring dulu, kita serok menggunakan serokan ya. Jadi kita bagi seperti ini di cup-cup gitu. Setelah itu kita bisa tuangin kuahnya. Nah, ini kita tuangin kuah cupnya ini sampai sesuai garis ya. Jadi untuk kuahnya ini kami beri sekitar 200 ml. 200 ml ini adalah santan yang kita sediakan untuk memasak sambal goreng tahu ramba. Jadi misal ada sedikit penyusutan dalam proses mendidih, it's okay karena 200 ml itu bisa lebih ya, nggak ngepas banget. Oke, lauk berikutnya ini ada kering tempe. Kering tempe ini sudah dibuat beberapa hari sebelumnya karena kering tempe ini sangat awet ya. Lalu yang jadi andalan kami adalah ayam bumbu empal. Ayam bumbu empal ini sangat diminati karena rasanya itu manis gurih ya. Jadi kalau di Semarang itu sukanya taste-nya itu memang manis. Nah, ini kita kasih nasinya itu 2 porsian, tetap kita cetakin seperti ini. Dan di bawahnya kita bisa lapisi dengan kertas minyak ataupun daun. Selanjutnya lauk-lauk yang sudah kita tata di mika kita masukkan di atasnya. Ayam bumbu empal, kering tempe, tumis mie goreng, dan sambal goreng tahu ramba berkuah. Dan ini setelah lauknya masuk semua, kita bisa tambahin ada sesetnya. Seset plastik ya. Setelah itu untuk memudahkan kiriman, ini kita tumpuk 3, kita masukin ke kresek ya. Kita tali supaya tidak jatuh. Mindah ke video. Nah, karena snack tumpukannya ini nggak masuk ke dalam wakulnya, maka ini kita pisahin ya, nanti ditaruh di atasnya, kemudian di plastik putih. Nah, ini kita kemas di kardus, nanti sampainya di Purwodadi, nanti dimasukkan ke kresek-kresek. Kirim luar Pak Amu to le. Oh, megengan. Magelangan. Sesuk haul, kol Masal. masal. Ayo. Ke Purwodadi. Nah, ini kami sudah sampai di rumah Purwodadi. Depannya itu ada sekolah SD ya. Jadi rumah kami itu di tepi jalan raya.
Acaranya dilaksanakan habis maghrib dan kebetulan ini juga ada barengannya untuk acara ruahan atau megengan. Makanya tamu-tamu sudah membawa berkat, kemudian menyusul ke rumah kami. Jadi malam ini mereka dapat beberapa berkat ya, karena acaranya kadang ada yang bebarengan. Selain megengan, ini juga ada tradisi haul masal. Kalau megengan itu bersifat pribadi, keluarga per keluarga. Kalau haul masal itu sifatnya massal. Ini seluruh warga dusun bersama-sama berkirim doa untuk seluruh ahli kubur. Jadi satu warga dusun bareng-bareng membaca surat Yasin dan tahlil di pemakaman desa. Dalam haul masa juga digelar khataman Al-Quran yang dibaca di seluruh musola dan masjid di dusun kami. Dan pada malam harinya digelar pengajian umum. Barangkali di tempat kalian tradisinya sama atau mungkin berbeda, bisa cerita ya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video kami kali ini. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.